Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Teman Math. Kali ini kita akan belajar matematika topik lingkaran. Perlu teman-teman ketahui, topik ini adalah pembelajaran matematika untuk kelas 8. Dan kali ini kita akan membahas lingkaran, yaitu menghitung unsur-unsur lingkaran. Tapi sebelum kita lanjut, mari teman-teman ambil waktu untuk like, share, serta subscribe channel ini supaya terus berkembang. Oke, unsur yang pertama yang akan kita bahas adalah menghitung panjang busur. Oke, saya ada lingkaran di sini dengan pusat O. Nah, manakah yang merupakan busur, teman-teman? Busur itu adalah lengkung, ya, lengkung pada keliling lingkaran. Nah, yang ini teman-teman. Oke. Nah, bagaimana sih mencari panjang busur AB? Teman-teman, kita lihat terlebih dahulu. Diketahui sudut AOB atau kita singkat dengan alfa, itu kita sebut sudut pusat. Sudut pusat adalah besar putaran, ya teman-teman, besar putaran pada pusat lingkaran. Kemudian OA sama dengan OB merupakan jari-jari lingkaran, dan AB yang ada tandanya di atas lengkungan berarti itu disebut sebagai busur AB. Nah, untuk menghitung panjang busur AB adalah besar sudut alfa per 360 derajat dikali dengan 2πr. 2πr merupakan keliling lingkaran. Kenapa kita kaitkan dengan keliling lingkaran? Karena busur AB itu terletak pada keliling lingkaran. Selanjutnya kita akan membahas luas juring. Baik teman-teman, saya punya lingkaran di sini dengan pusat O. Nah, kemudian, mana sih yang disebut juring? Juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Pada gambar lingkaran ini yang merupakan juring kecil, ini juring kecil ya teman-teman. Nah, ini A, O, B. Saya arsir ya. Kemudian ada juga juring besar ya teman-teman. Yaitu ini, saya warnain juga. Nah, ini ya. Yang warna biru ini adalah juring besar kita sebut. Oke, tapi jika di dalam soal tidak disebut juring besar atau juring kecil, maka biasanya yang dihitung adalah juring kecilnya. Gitu ya. Nah, bagaimana menghitung luas dari juring ini? Kita lihat dulu, identifikasi dulu. Yang pertama, teman-teman harus punya besar sudut pusatnya, yaitu sudut AOB. Kemudian, kita tahu jari-jarinya di sini ya, OA sama dengan OB, itu adalah jari-jari lingkaran. Dan juring AOB atau luas juring AOB adalah besar sudut juring tersebut, yaitu sudut alfa, per 360, ya, dikali dengan luas lingkaran, di mana luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Paham ya, teman-teman ya? Lanjutnya kita akan membahas luas tembereng. Ya, bagaimana cara menghitung tembereng? Kita harus ingat kembali pengertian tembereng sendiri. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Nah, pada gambar ini yang merupakan tembereng adalah yang diarsir warna merah. Jadi, bagaimana menghitung luas temberengnya? Luas tembereng adalah luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Tadi kita sudah membahas bagaimana menghitung panjang busur, kemudian bagaimana mencari luas juring, serta luas tembereng. Sekarang kita akan lanjut ke hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Oke teman-teman, saya langsung berikan gambarannya seperti ini ya. Di sini ada dua sudut pusat yang diketahui. Kalau sudut pusat diketahui di sini 2, maka panjang busurnya pun kita bisa cari, yaitu panjang busur AB sama panjang busur CD. Dan luas juringnya juga kita akan bisa compare, yaitu luas juring AOB, nah ini, dengan luas juring COD. Gitu ya teman-teman.
Nah, ini luas juring COD. Oke. Di mana perbandingan antara sudut pusat, panjang busur, dan luas juring itu adalah sebanding, teman-teman. Oke, besar sudut AOB per besar sudut COD itu akan sebanding dengan panjang busur AB per panjang busur CD, sebanding juga dengan luas juring AOB per luas juring COD. Nah, kalau kita menemukan yang seperti ini, biasanya akan ada satu yang hilang gitu ya. Nah, yang hilang itu atau yang tidak diketahui itu yang kita cari gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Nanti untuk lebih jelasnya nanti kita membahas soal. Oke, kita akan berlatih. Nah, ini latihan yang pertama. Perhatikan gambar di bawah. Diberikan besar sudut COD 60 derajat dan besar sudut AOB 90 derajat. Kemudian, jika panjang busur AB 32 cm, nah ini ya, 32 cm, berapakah panjang busur CD? Nah, ini tadi teman-teman, hubungan antara sudut pusat dengan panjang busur. Nah, kita tulis kembali di sini ya. Sudut COD 60 derajat. Kemudian sudut AOB adalah 90 derajat. Panjang busur AB 32 cm. Dan yang ditanya adalah panjang busur CD. Oke, teman-teman, dari hubungan ini kita bisa bandingkan ya. Bandingkan berarti sudut COD kita bandingkan dengan sudut AOB. Pasti sama dengan panjang busur CD per panjang busur AB. Kemudian nilai masing-masing kita masukkan. COD 60 per 90 sama dengan CD adalah yang ditanya teman-teman per 32. Oke, kita sederhanakan. Ini kita bisa coret. Ya, kemudian kita kali silang teman-teman seperti ini. Ya, berarti 9 CD itu sama dengan 6 dikali 32. Oke, sehingga CD adalah 6 dikali 32 per 9. Nah, kita bisa sederhanakan ya, 6 dengan 9 kita bisa coret sama-sama dibagi 3, berarti ini 2 dan ini 3. Nah, maka kita dapat hasilnya teman-teman, 64 CD, panjang busur CD, sama dengan 64 per 3 atau 21 per 3 cm. Oke, jawabannya adalah A. Lanjut ke latihan 2. Perhatikan gambar berikut. Oke, di sini diberikan besar sudut COD. COD-nya 30 derajat, teman-teman. Sudut COD sama dengan 30 derajat. Dan sudut AOB. Sudut AOB sama dengan 90 derajat ya. 90 derajat. Kemudian diberikan juga lingkaran di atas memiliki ukuran jari-jari. Jari-jari dari lingkaran ini adalah 10,5 cm. Pertanyaannya, berapakah luas juring COD? Luas juring COD, teman-teman yang ditanya. Oke. Luas juring COD, ingat formula luas juring tadi. Luas juring COD berarti besar sudut COD per 360 dikali dengan luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Oke. Besar sudut COD. COD tadi berapa teman-teman? Sudutnya 30 derajat per 360 dikali dengan, karena jari-jarinya 10,5. Nah, 10,5 ini kan sama aja dengan 21 per 2 ya. Oke, 21 per 2. Jadi 22 per 7 kita bisa gunakan untuk pi-nya. Dikali 21 per 2 dikali dengan 21 per 2. Oke. Nah, kita sederhanakan. Ini nolnya kita bisa coret. 3 dengan 36. Ini sederhanakan 1 per 12. Kemudian 21 dengan 7 kita bisa coret di sini 3, teman-teman. Kemudian 22 dengan 2 kita bisa coret di sini jadi 11 ya, di sini 1. Masih ada nggak teman-teman yang kita bisa coret? Ada ya, ini ya 12 di sini dengan 21 di sini kita bisa coret juga sama-sama bagi 3 ya.
ini 7, dan ini 4. Oke, sudah ya, sudah tidak ada ya, sehingga kita peroleh hasilnya 11 dikali 3 dikali 7 per 4 dikali 2. Ya, kita hitung. Oke, 11 dikali 3 dikali 7 adalah 231. Dibagi 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, 231 dibagi dengan 8. Hasilnya 28,875 cm kuadrat. Jawaban yang paling benar adalah A. Latihan 3. Perhatikan gambar. Luas daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah, oke teman-teman, yang diarsir ini adalah tembereng ya. Berarti kita akan mencari luas tembereng. Luas tembereng. Nah, luas tembereng adalah luas juring. Oke, luas juring. Luas juring yang mana teman-teman? Luas juring PQR. Nah, PQR dikurangi dengan luas segitiga PQR. Oke. Nah, di sini besar sudut P ini diberitahu 90 derajat ya teman-teman. Berarti untuk menentukan luas juring PQR artinya sudut pusat ya. Sudut pusat di P di sini QPR berarti 90 per 360 dikali dengan PR kuadrat. Oke, dikurangi luas segitiga teman-teman. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas. Alasnya di sini kan dia siku-siku teman-teman. Berarti alasnya itu 10, tingginya juga 10. Ya, sehingga kita bisa hitung. Ini kita sederhanakan, 90 per 360 adalah 1 per 4. Dikali dengan pi-nya diberitahu 3,14 ya. 3,14. Dikali dengan R. R adalah 10 kuadrat. Dikurang 50 ya. Sama dengan 10 kuadrat 100 kali 3,14 berarti 314 per 4 dikurang 50. Oke, 314 dibagi 4 berapa teman-teman? 78,5. 78,5 dikurangi 50 sehingga kita memperoleh 28,5 cm kuadrat. Jawaban adalah D. Latihan yang keempat. Pada gambar di bawah besar sudut AOB 30 derajat, panjang OB 18, panjang BD 6 cm, keliling daerah yang diarsir. Dengan pi 3,14 adalah, oke teman-teman, kalau namanya keliling yang diarsirkan ini ya, berarti kelilingnya yang harus kita hitung adalah panjang busur AB kita harus cari, panjang busur CD kita harus cari, dan AC. AC berarti sama dengan BD ya teman-teman, berarti ini 6 juga. Nah, sekarang berarti kita harus mencari panjang busur AB terlebih dahulu. Ingat, panjang busur AB. Tadi bagaimana cara menghitung panjang busur? Panjang busur berarti besar sudut AOB, ya berarti 30 derajat per 360 dikali dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran tadi apa rumusnya? 2pi kali R. Nah, R yang kita gunakan yang mana teman-teman? R yang kita gunakan adalah 18. Sehingga ini kita sederhanakan, ini kan 1 per 12 ya teman-teman. Dikali 2 dikali 3,14 dikali R. R 18. Oke, kita sederhanakan. Ini sama-sama bagi 6. Berarti ini 2 dan di sini 3. Dan ini kita bisa sederhanakan juga. Sehingga panjang busur AB adalah 9,42 cm. Kemudian lanjut kita menghitung panjang busur CD. Panjang busur CD yaitu sama juga ya, sudutnya kan 30 derajat per 360 dikali dengan 2 kali pi juga 3,14. Cuma yang beda adalah R-nya teman-teman. R dari jari-jari dari O ke D yang kita hitung. 18 tambah 6 berarti 24. Ya, 24. Oke, kita sederhanakan ini juga tadi 1 per 12 ya. Kemudian 12 dengan 24 kita bisa sederhanakan di sini 2 dan ini 1. Sehingga ya panjang busur CD adalah 2 kali 3,14 dikali 2. 4 kali 3,14 sama dengan 12,56 cm.
Ya, sehingga keliling yang diarsir, nah keliling arsir itu adalah 6 ditambah 12,56 ditambah 6 lagi ditambah 9,42. Oke, berapa teman-teman? Ada yang sudah ketemu? Oke, 6 tambah 6, 12, 24, 33,98. Ya, 33,98 cm. Oke, jawabannya adalah D. Latihan 5 sekaligus latihan yang terakhir pada topik ini. Perhatikan gambar dua lingkaran yang sepusat berikut. Oke, kita bikin pusatnya. Diketahui lingkaran besar dengan jari-jari dan lingkaran kecil berturut-turut jari-jari R besar dan R kecil dengan R besar lebih besar dari R kecil. Jika panjang tali busur AB 8, oke ini 8. Maka luas daerah yang diarsir adalah, oke kita ingat ya di sini kan ada lingkaran besar, berarti luas arsir jelas sekali luas lingkaran besar dikurangi dengan luas lingkaran kecil. Oke, luas lingkaran besar artinya kan PR kuadrat ya, PR kuadrat kan besar. Nah, ini dikurangi luas lingkaran kecil berarti PR kuadrat. Nah, ini kecil tapi. Nah, ini kita bisa sederhanakan juga teman-teman, pi. Nah, ini R kuadrat dikurang R. Nah, ini juga yang kecil. Nah, inilah luas arsirnya teman-teman. Nah, tapi kita nggak memiliki nilai R besar dan R kecil. Nah, kita harus kreatif di sini teman-teman. Kita misalkan pusatnya O. Nah, kemudian saya tarik tegak lurus ke AB sehingga membagi dua AB sama panjang. Nah, di sini berarti kan ini 4 ya. Kemudian saya tarik ke A atau ke B juga bisa ya teman-teman. Nah, OA ini adalah R besar, sedangkan di sini yang tinggi tadi adalah R kecil. Sehingga kita bisa lihat teman-teman, kita menemukan segitiga siku-siku di sini. Ya, kita ini O tadi dan ini A, kita misalkan berikan namanya di sini tegak lurus dengan D gitulah ya. Nah, ini tadi R besar dan ini adalah R kecil dan ini panjangnya 4. Kita lihat hubungannya teman-teman, bahwa R kuadrat, R besar kuadrat itu adalah R kecil kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat. Atau R kuadrat besar dikurangi R kuadrat kecil. Nah, ini adalah 16. Nah, kita lihat tadi luas arsir ada hubungannya kan? Oke, sehingga luas arsir jelas sekali gitu ya. Pi dikali dengan R kuadrat besar dikurang R kecil kuadrat itu sama dengan 16. Ya, tinggal kita masukkan 16. Oke, jadi luas arsir adalah 16 pi cm kuadrat. Gitu ya, jawabannya D. Oke, ya demikianlah teman-teman untuk topik bahasan menghitung unsur-unsur pada lingkaran, yaitu ada tadi panjang busur, ada luas juring, tembereng, dan juga hubungan antar mereka. Ya, silahkan dipelajari ulang. Semoga ini bisa membantu kalian semakin mengerti tentang lingkaran. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.